Hari ini judulnya Bapak Ibu mengalahkan diskriminasi dan kemunafikan. Ya, kalau kita tarik garis, pasti Bapak Ibu pernah tarik garis. Kalau miring sedikit, lalu ditarik terus, maka tingkat kemiringannya makin terlihat. Nah, demikian juga waktu kita menghidupi kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kalau salah, kalau sedikit kita awali dasar iman kita dengan titik yang salah, maka melencengnya juga makin jauh. Nah, inilah yang akan kita saksikan di dalam jemaat Galatia, dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan pelayanan Paulus. Apa yang terjadi dengan Kepas atau Petrus, dan apa yang juga terjadi dengan Barnabas. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu Injil, tetapi ketika mereka mendasari pelayanannya bukan dengan Injil, maka mereka pun terseret dalam kemunafikan dan diskriminasi. Nah, karena setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan dikasihi. Maka ketika kita kepingin diterima, kepingin dihargai, kepingin dikasihi, kita cenderung berfokus kepada usaha dan perbuatan baik kita, ketaatan kita. Maka minggu yang lalu kita belajar bagaimana Paulus membentangkan Injil dari A sampai Z di hadapan para rasul, terutama Kepas. Mereka akhirnya melihat apa yang diberitakan oleh Paulus itu seperti yang mereka beritakan juga. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan. Mereka udah bersalam-salaman. Tetapi pada akhirnya nanti kita lihat dalam nas yang kita baca, Paulus menegur Kepas karena dia salah. Ya, kenapa dia salah? Karena memang ada kecenderungan dalam diri kita untuk diterima, ingin diterima dan dihargai. Jadi Kepas ini kan melayani orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini menerapkan tradisi Yahudi. Menerapkan tradisi Yahudi salah satu sunat. Dalam konteks yang tadi kita baca, mereka gak boleh makan sama orang-orang kafir. Tapi ternyata Paulus ini, Kepas ini makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Waktu orang-orang Yahudi datang, orang Kristen Yahudi datang, dia langsung mengundurkan diri. Karena apa? Takut nanti orang-orang yang dia layani itu komplain atau protes sama dia. Nah, karena itu saudaraku, mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Ada dua kunjungan yang kita bisa perhatikan di sini, yaitu kunjungan pertama ke Yerusalem, yaitu Paulus berkunjung ke Yerusalem. Lalu yang kedua kunjungan ke Antiokhia. Nah, kunjungan ke Yerusalem ini dilakukan oleh Paulus. Kenapa? Untuk mengklarifikasi Injil yang dia beritakan. Nah, dalam kunjungan ini ada Jerusalem Council, ya, kongres yang pertama, kongres gereja yang pertama itu ada di Jerusalem untuk menyampaikan, untuk mengklarifikasi Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, hasil kongresnya apa? Bahwa pemberitaan Injil yang Paulus lakukan adalah keselamatan hanya karena kasih karunia Allah oleh iman, tidak bisa ditambahi oleh apapun. Keselamatan itu adalah kasih karunia, tidak ditambahi oleh apapun. Makanya di Galatia 6 ayat Galatia 2 ayat 6 dan 14, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain, ya, tidak menambahkan apapun. Nah, ini dasar yang Paulus sampaikan, bahwa keselamatan itu murni anugerah, bukan plus perbuatan baik atau plus ketaatan. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan hukum Taurat itu sebenarnya
hanya bayangan saja dari keselamatan, bukan oleh hukum Taurat kita diselamatkan. Ya, saya harap kita semua udah clear di situ ya. Martin Luther juga mengatakan bahwa hukum Taurat membuktikan kepada kita bahwa kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah dengan kebenaran kita sendiri. Kita nggak bisa selamat karena usaha dan perbuatan baik kita. Nah, justru hukum Taurat menjadi sarana untuk kita datang kepada Tuhan. Hukum Taurat justru menjadi sarana buat kita sadar, aku gak mampu, aku gak sanggup. Akhirnya kita datang kepada Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam kunjungan Paulus pertama ke Yerusalem itu, ternyata kebenaran Injil belum benar-benar dihidupi oleh jemaat. Karena apa? Jemaat mula-mula itu terkonsep dengan tradisi, terkonsep kuat dengan tradisi Yahudi. Bahkan para rasul sendiri yang notabene-nya adalah orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi masuk ke dalam jemaat yang berbeda budaya dengan mereka, terjadilah yang namanya ketegangan. Ya, contoh tadi Petrus makan dengan orang-orang Kristen Romawi yang tidak bersunat, ketakutan, yang langsung menarik diri, yang langsung mengundurkan diri, ya. Maka ada kunjungan kedua, yaitu kita belajar dari kunjungan yang kedua, yaitu kunjungan Petrus ke jemaat Antiokhia. Nah, dari kunjungan Petrus ini memberitahu kita bagaimana kita menghidupi Injil di dalam kesatuan, dalam komunitas. Ya. Petrus itu mengerti Injil nggak? Mengerti, ya. Bahkan dia memberitakan Injil. Tapi Petrus dalam hal ini sedikit lalai dalam menghidupi Injil di dalam komunitas bergereja. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 1 di situ bagaimana Paulus, Tuhan membawa Kepas kepada satu pengalaman. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar. Paulus itu tidur, dia masuk ke dalam satu penglihatan, kain turun dari langit, ya kan? Di dalam kain itu yang tergantung itu ada binatang-binatang haram, babi, ular gitu ya. Terus apa lagi? Pokoknya yang kalajengking apa segala macam itu ada haram-haram di situ. Ya, kalau kita orang Manado Pak sama orang Medan Pak, pasti ada guguk juga di situ kan. Semua yang haram-haram ada di situ. Tapi setelah pengalaman itu, Paulus di ayat yang kelima, aku sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar, binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus Tuhan bawa untuk mengalami satu penglihatan. Sebenarnya yang Tuhan maksudkan di sini bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang non Yahudi juga. Ya. Galatia 2 ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi buat Petrus dan buat Paulus sudah clear bahwa Injil itu murni anugerah. Bahwa Injil itu Petrus untuk orang-orang Yahudi,
memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus untuk orang-orang non-Yahudi. Udah clear. Ya. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Nih ayat yang 11 masalahnya. Bapak Ibu kita bisa baca di ayat yang 11. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi waktu Kepas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Di sini masalahnya. Ya. Paulus menegur sebab Kepas itu salah. Ada kalangan Yakobus, ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa kekristenan tanpa Injil akan cenderung mendiskriminasi orang lain. Seolah-olah orang Kristen, orang percaya dari orang Romawi dan Yunani itu adalah orang Kristen kelas 2. Mengkultuskan orang, gitu ya, bahasa kita minggu yang lalu itu mengkultuskan orang, ya. Ini tidak koheren, ini tidak konsisten dengan Injil. Makanya Paulus menegur. Karena apa? Petrus karena ketakutannya terhadap intimidasi dari saudara-saudara Yahudi, dia akhirnya berlaku diskriminasi kepada orang percaya bukan dari Yahudi. Lihat Bapak Ibu, waktu Petrus sekalipun dia adalah tokoh, bisa-bisanya dia jatuh dalam dosa diskriminasi. Apalagi saya, apalagi saudara. Ini terjadi karena apa? Karena mulai ia terikut-ikut dengan pandangan dari orang Yahudi itu sendiri. Ia mulai melenceng dari Injil. Ia mulai menghidupi agama, sehingga ia mulai dikuasai ketakutan dan dia pun berlaku diskriminatif. Ini tidak sesuai dengan Injil. Ini tidak sesuai. Kenapa? Ada perasaan Paulus ingin diterima oleh orang-orang Yahudi, ingin diakui oleh orang-orang Yahudi, ingin diperhatikan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu dia melupakan Injil. Injil menjadi terlupakan dan dia mendiskreditkan orang lain. Pak, jadi apa hubungannya dengan gereja kita, Pak? Apa hubungannya dengan keluarga kita, Pak? Apa hubungannya dengan usaha pekerjaan kita? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita mendasari persekutuan kita, mendasari rumah tangga kita berdasarkan tradisi, maka selalu akan mendiskreditkan. Coba berapa sering kita sebagai suami berkata, lihat tuh istri siang itu, gitu ya. Itu yang sering buat ibu-ibu emosi kan. Udah nikah aja sama dia, gitu kan. Suka membanding-bandingkan gitu. Atau ibu-ibu juga gitu. Lihat tuh suami tetangga itu pagi sudah bangun, udah nyiram tanaman. Oh masih molor jam 8 masih molor gitu kan. Bangun dengan emosi jadinya gitu kan. Kenapa? Kita punya pandangan yang tidak berdasarkan Injil. Kita selalu membanding-bandingkan. Kita cenderung menghakimi. Nah, anak-anak kita kalau tinggal di keluarga seperti ini bisa nyaman enggak dengan keluarganya? Atau sekali di gereja gitu ya, ada yang salah, langsung kita menghakimi, langsung kita menjauhi. Jangan duduk sama dia, Bu, awas, jangan duduk sama dia. Orang akan merasa nyaman gak di gereja kita? Atau Pak Pendeta ya mendekati orang-orang yang sering, misalnya ada yang buat masalah di pendeta berarti pro sama dia dong. Padahal kan pendeta itu harusnya apa? Pro ke semua kan? Bukan maksudnya pro ke satu orang itu, tapi lihat jari tangan kita kan
Ada jari manis, jari kelingking. Yang dikasih cincin yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Jari manis. Begitu juga konsep dari pelayanan kita, pelayanan Yesus, yang dia perhatikan apa? Yang terlemah. Kalau Pak Pendeta belum ada waktu, belum memberikan waktu misalnya kepada Pak Herman gitu ya, berarti Pak Herman kuat. Amin Pak Herman. Haleluya. Kalau Pak Pendeta sering ke Pak Marga, berarti apa? Pak Marga perlu dikuatin gitu ya. Bukan berarti pro, bukan berarti pilih kasih gitu kan. Nah saudara, mengapa Petrus takut bahkan sampai Barnabas terseret? Yaitu karena ada kalangan Yakobus. Kalangannya Yakobus ini adalah kalangan yang superior Bapak Ibu. Yakobus mengerti Injil, menghidupi Injil, tetapi belum tentu menghidupi Injil ya. Yakobus mengerti, tapi pengikutnya tidak mengerti. Nah, kalangan Yakobus lebih tahu dan taat hukum, merasa lebih superior dari yang lain. Sebenarnya orang yang merasa lebih superior itu Bapak Ibu, sebenarnya dia adalah orang yang tidak merasakan banyak ketidaknyamanan. Karena ia banyak tahu kekurangan dan kelemahan dirinya, inferior dirinya, maka ia harus kompensasi. Kadang-kadang orang yang superior ini apa? Ketaatannya dia pakai untuk cari kesalahan saudari supaya terlihat lebih hebat dari Bu. Ini sebenarnya Bu Sri itu nggak salah, tetapi saya nggak kepingin disaingi supaya dia kelihatan salah. Saya korek-korek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia pakai ketaatannya, dia pakai kesalehannya untuk menghakimi orang lain. Nah ini, kalau kita tidak menghidupi Injil, kita akan menjadi orang Kristen yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ini kita belajar ekstrim kanan ini, suka menghakimi, superior gitu ya, menekan orang. Dengar Bapak Ibu, saat kita masih memandang rendah orang yang berbeda, budayanya berbeda, suku, pandangan, sosial ekonomi, tingkat pendidikan yang berbeda, generasi yang berbeda, artinya Bapak Ibu, artinya kita sedang menambahkan Injil, menambahkan sesuatu yang lain kepada Injil. Apa bukti kita sedang menghidupi kekristenan kita secara agama? Kita menjadi orang yang memandang muka. Kita menjadi orang yang membeda-bedakan orang. Oh, ini kelompok yang ekonominya rendah. Oh, ini kelompok yang ekonominya menengah, kelompok ekonominya yang tinggi gitu ya. Mengkotak-kotik ya. Itu artinya kita sedang menghidupi agama, bukan menghidupi Injil. Orang yang superior ini selalu menceritakan kelebihannya, ketaatannya. Oh, kemarin saya memberi loh. Kemarin saya melakukan ini, pelayanan itu. Orang yang superior tidak berani cerita tentang kelemahan dirinya, tentang kegagalannya. Nggak bisa jujur. Dulu saya khotbah itu selalu menceritakan keberhasilan saya gitu ya. Tapi itu sebenarnya topeng. Di dalamnya rapuh. Karena apa? Saya kepingin menjadi orang yang superior, orang yang disanjung, orang yang diterima, dikasihi, diperhatikan, dinomorsatukan. Nah, mental ini akan selalu mendiskreditkan orang. Saya ini lebih dari Mas Andreas. Bangun pagi saat teduh, berdoa, bantu istri masak, nyapu, ngepel gitu ya. Mas Andreas, ya, maaf ya Mas. Mas Andreas, dia apa? Bangunnya aja jam 11 misalnya gitu kan. Itu akan mendiskreditkan orang gitu, menghakimi orang lain. Ini namanya, kenapa ada istilah karakter duri Bapak Ibu. Karakter duri itu apapun itu selalu ada orang salahnya gitu kan. Selalu orang nyakitin orang, ngomongannya nyakitin orang. Karena apa? Ada superioritas, perasaan superioritas dalam diri kita. Kita nggak berani cerita tentang kegagalan kita. Padahal waktu kita cerita kegagalan kita, orang melihat, oh iya ini asli orang ini, otentik ini. Hidupnya itu nggak ada ditutup-tutupin. Ialah kesaksian, mamaku ini adalah orang yang otentik, bapakku ini adalah orang yang otentik.
Jadi dia melihat asli. Kalau asli itu masuk di hati, nggak palsu. Di gereja, rohani banget gitu kan. Di rumah atau di jalan rohana gitu kan. Itu kan beda. Katanya ketaatan orang-orang yang merasa superior itu menjadikan ketaatannya itu, menjadikan kerajinannya, kebaikannya itu menjadi sarana dia untuk menghakimi orang lain. Makanya kamu seperti aku gitu ya. Nah, ini yang akan terjadi. Lalu yang terjadi Bapak Ibu untuk orang Kristen yang hidup tanpa Injil, kecenderungan yang kedua adalah munafik serta berkompromi. Nah, tadi mendiskriminasi, yang kedua adalah yang menjadi orang yang munafik serta berkompromi. Munafik diartikan sebagai berpura-pura, orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. Kita lihat ayat 13. Ayat 13. Oh ya, salah. Oke, nggak apa-apa, nggak usah pakai PowerPoint. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, ada kata di sana munafik ya, turut berlaku munafik. Nah, kemunafikan yang dilakukan oleh pemimpin yaitu Kepas menular kepada Barnabas, lalu juga terseret kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kemunafikan yang dibangun, yang kita hidupi, akan menular kepada orang-orang sekitar kita. Nah, siapa itu Barnabas? Barnabas itu artinya anak penghiburan. Ya. Barnabas adalah orang yang hatinya lembut, tidak suka kompromi, orang yang cinta damai. Bagus nggak pribadinya Barnabas? Bagus. Tapi Bapak Ibu, orang yang hatinya lembut seperti Barnabas, dia punya kecenderungan suka kompromi. Orang yang suka kompromi kecenderungan apa? Munafik. Kalau Petrus tadi ya, kalau kalangan Yakobus tadi kalangan strength, ekstrim kanan, tegak lurus. Mereka adalah kaum superior. Tetapi ada kalangan yang kedua, yaitu kalangan Barnabas. Kalangan Barnabas ini adalah orangnya cinta damai. Daripada kita berantem, udah deh saya ngalah. Kompromi. Akhirnya munafik. Sebenarnya dia gak setuju, tetapi gara-gara takut nanti berantem, gak mau dia rusuh, gak mau repot, udah deh ikutin aja apa dia mau. Ini juga gak bagus. Ini kalangan Yakobus Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak menghakimi seperti kalangan Yakobus tadi. Mungkin kita tidak mendiskreditkan orang, tapi kalangan Yakobus yang penuh kasih ini, sisi kelemahannya Bapak Ibu adalah suka kompromi. Orang ekstrim kiri seperti ini sering sekali diliputi oleh rasa minder, menutup diri, ingin terlihat, ingin supaya diterima orang, dihargai, dikasih orang, itu dia ikut apa kata orang, padahal tidak seperti yang dia mau. Melihat orang berhasil, ia iri, minder, dan kecenderungan aku nggak mungkin bisa, udah dah ya. Nah, di ayat yang 13 tadi bilang, Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Terjadi justru kemunduran.
seorang Barnabas yang sudah ngerti Injil, dia justru jatuh dalam dosa kemunafikan karena ikut-ikutan sama Kepas, senior dia. Nah, ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini tidak mungkin membawa kita menjadi umat yang menang mengalahkan kemunafikan dan diskriminasi. Kemunafikan dan diskriminasi tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, di ayat yang ke-13 tadi dikatakan kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, tidak sesuai di sini artinya tidak sesuai dengan doktrin yang di doktrin Injil. Tidak sesuai, artinya doktrinnya harus diluruskan. Ada bahasa di sana Bapak Ibu dalam bahasa asli orto. Kalau dalam bahasa medis orto itu apa artinya? Konsisten dengan logika, koheren dengan realita, dan sesuai dengan ayat-ayat. Tadi saya bilang di pertama ada garis, kalau miring kita tarik semakin lebar miringnya. Nah, kalau Injil, kalau kita titiknya Injil, maka garis itu akan tegak lurus, tidak ada miring-miring. Pengetahuan kita tentang Injil, kehidupan kita tentang Injil, kalau itu sesuai dengan nilai-nilai Injil, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa kemunafikan dan dosa diskriminasi. Paulus itu adalah orang yang menghidupi Injil. Waktu Petrus nggak menghidupi Injil, dia nggak segan-segan menegur Petrus, meskipun Petrus itu senior, meskipun ada potensi, bahkan ada potensi gerejanya jadi pecah. Tapi Paulus berani, nggak mau seperti Barnabas yang ikut-ikutan. Kenapa? Paulus berdiri teguh di atas Injil. Nah, kenapa Bapak Ibu sering sekali kita tahu Injil seperti Kepas dan juga seperti Barnabas, tetapi kita sering melenceng dari Injil. Ingat, apa yang kognitif supaya menjadi afektif harus direflektifkan. Apa yang kita tahu harus kita renungkan supaya itu masuk di hati kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Pengetahuan kita tentang Injil hanya akan mengubah hati dan pikiran saat kita sering melakukan perenungan yang berpusat kepada Injil. Sebab kita tidak perlu memahami bahwa yang kognitif hanya bisa menjadi afektif melalui cara yang reflektif. Pengetahuan kita tentang Injil hanya akan mengubah hati dan pikiran saat kita sering melakukan perenungan yang berpusat kepada Injil. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang hanya menjalani agama Kristen tanpa Injil, masuk ke ekstrim kanan dan ekstrim kiri, menjadi orang kaum Yakobus yang suka menghakimi. Atau kita akan menjadi kaumnya Barnabas. Udah deh, yang penting kalau nanti aku komplain, berantem, daripada ribut, nggak mau lah, ikut aja lah. Apa yang dia mau ikutin aja dah. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ini justru apa? Kita pikir membawa persatuan, kita pikir membawa kemajuan, justru membawa kemerosotan Injil. Barnabas seharusnya udah naik level, tapi malah dia nurun. Sedih. Nanti Bapak Ibu pelajarin, Barnabas sama Paulus itu akhirnya pencar, pisah. Ini akibat dari kita tidak menghidupi Injil. Kita nggak selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Injil. Dari apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia dengan Petrus dan Barnabas ini, kita mendapatkan perenungan, yaitu kita tidak akan tahu apakah Injil benar-benar mengubah hati kita sampai kita berdampingan dan berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Kenapa kita harus bergereja?
Kenapa kita harus berkomunitas? Kalau enggak lewat komunitas, Petrus enggak bisa ditegur oleh Paulus. Barnabas enggak bisa ditegur. Enggak, jemaat yang di Galatia tidak bisa tahu mereka itu hidup dalam Injil. Kalau saudara benar-benar mau tahu hidup dalam Injil atau enggak, bangunlah di dalam satu komunitas. Komunitas yang komitmen, komunitas yang saling terima, komunitas yang bisa saling menjaga rahasia, komunitas yang dibangun tidak dengan spirit menghakimi, spirit lebih hebat dari orang lain. Di situ Injil akan bertumbuh, berkembang lewat hidup kita. Paulus tidak munafik dan berkompromi dengan kelurusan Injil, bahkan berani untuk menegur Petrus. Paulus menegur kecenderungan diskriminasi dan bersikap munafik serta berkompromi untuk memenangkan orang lain. Paulus mengingatkan Petrus, Barnabas dan orang Yahudi lainnya bahwa dasar keselamatan mereka bukanlah dari keyahudian atau ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, melainkan hanya oleh anugerah Allah saja. Dalam kemunafikan, Bapak Ibu, dan kompromi, hanya Injil kasih karunia yang dapat mengkalibrasi hati kita. Mungkin orang-orang Yahudi yang bersimpati kepada orang-orang yang tidak bersunat dan non-Yahudi seperti orang Yunani dan Romawi, dan waktu bertemu dengan kalangan Yakobus takut dan menegur karena takut ditolak untuk kurang dihargai oleh kalangan Yakobus, sehingga mereka berlaku munafik dan berkompromi. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan dan dihidupi akan mengingatkan bahwa penerimaan, penghargaan, kasih, perhatian terbesar kita sudah kita temukan, sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Paulus berani berseteru dengan Petrus dan Barnabas daripada dia ikut berkompromi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau seperti Barnabas, maka kita jatuh dalam kemunafikan dan kompromi. Dan kalau kita keras, maka kita bisa seperti Petrus. Sebab itu kita membutuhkan Yesus. Ya. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah pribadi yang bisa jadi Paulus, bisa jadi Barnabas. Dia adalah pribadi yang sempurna. Pelayanannya adalah pelayanan kebenaran. Seperti Paulus menyampaikan kebenaran, seperti Barnabas menyampaikan belas kasihan. Di dalam Yesus kita temukan kasih dan keadilan Allah dipertemukan. Ya. Ini menjadi jawaban, sehingga waktu kita melayani Tuhan, kita tidak lagi menjadi pelayan atau jemaat yang cenderung ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tapi kita menjadi jemaat yang didorong, ditarik oleh kasih karunia Tuhan. Karena melalui karya kasih salib Kristus, kita melihat kasih dan keadilan Allah yang sempurna Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yang superior mau menjadi yang inferior. Sang kebenaran dipitnah dan disalahkan. Yang harga dirinya paling mulia mau rela dihina dan direndahkan. Yang berhak menolak kita malah rela ditolak, disangkali dan ditinggalkan, supaya kita bisa diterima, diakui, senantiasa didampingi oleh Tuhan. Ini adalah rahasia kita menang dari kemunafikan dan diskriminasi. Tuhan menaikkan orang yang minder dan menurunkan orang yang tinggi hati. Orang yang selama ini tinggi hati akan berkata, apa yang kusombongkan Tuhan, apa yang kubanggakan Tuhan, semua adalah anugerah-Mu. Dan orang yang minder berkata, ngapain aku minder, ngapain aku munafik, Tuhan terima kok aku apa adanya, gitu ya.
Kalau ada orang yang terlihat baik dari kita, tidak membuat kita iri, seperti ekstrim kanan tadi. Dia cari-cari kelemahannya supaya dia terlihat lebih hebat. Ya. Kalau ada orang-orang yang terlihat lebih hebat dari kita, kuasa Injil, kuasa kasih karunia memberi kita kekuatan untuk bersikap dan berespon benar. Kalau Pak Prengki diberkati, dipakai Tuhan, aku pun pasti bisa dipakai Tuhan. Memotivasi kita, tidak membuat kita iri. Pada waktu kita gagal, ya, pada waktu ada yang gagal atau orang lain gagal, kita tidak lagi punya kekuatan seperti ekstrim kanan tadi yang menghakimi orang yang gagal. Tapi justru membuat kita, Tuhan, aku ingin Tuhan pakai untuk saudaraku ini, supaya dia juga mengalami kekuatan seperti yang kualami dari Engkau. Kita akhirnya menjadi orang yang berespon benar. Orang kalau dekat dengan kita mau cerita, mau curhat, mau sharing dengan kita, atmosfernya itu berbeda. Orang yang apa adanya, kalau kita datang ke rumahnya, itu nyaman banget. Betul nggak? Tapi kalau orang yang ditutup-tutupi semua, itu kayaknya 15 menit aja udah gelisah kita. Aduh gitu ya. Karena apa? Palsu. Pelayanannya palsu, sikapnya palsu. Di gereja kita juga seperti itu. Kalau jemaat kita semua jemaatnya otentik apa adanya, menghidupi Injil, nyaman Bapak Ibu. Senyum kita aja orang tunggu gitu. Sapa kita aja Tuhan tunggu, orang-orang tunggu gitu. Dan mereka besok-besok mereka mau datang lagi. Kenapa? Atmosfernya atmosfer sorgawi. Nggak ada di luar sana. Orangnya care, orangnya suka sharing gitu. Jadi kalau kita makan di perjamuan itu bukan asal makan langsung pulang ya Bapak Ibu ya. Tapi ada waktu kita untuk saling sharing, saling caring satu dengan yang lain, mendengarkan, memotivasi, menginspirasi. Mari kita membangun komunitas Injil di gereja kita. Yang belum tergabung dalam komunitas, ayo gabunglah. Kita hidupin KPW kita. Itu bukan saran pendeta kasta. Ini Alkitab yang mengajarkannya. Komitmenlah. Kalau mau tahu hidup dalam Injil atau enggak, bertumbuhlah dalam komunitas. Di dalam KPW kita bisa saling curhat, saling menjaga rahasia, saling memberi apresiasi, ya. Kita bisa mendengar dengan tulus, tidak ada membanding-bandingkan. Kalau komunitas dunia itu kan kekuatannya apa Bapak Ibu? Membuli. Kalau orang itu nggak seperti kita bully dia, gitu ya. Kalau seperti kita apresiasi habis-habisan. Seharusnya bukan seperti kita, bukan seperti kebiasaan kita, tapi seperti kebiasaan firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan itu yang kita ikuti, bukan tradisi manusia. Mari kita tunduk kepala. Mari saat ini kita biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah diskriminasi dan kemunafikan mengontrol hidup kita selama ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang ekstrem kanan, yang syarat akan aturan-aturan, yang membuat kita sombong, merasa unggul, merasa superior? Atau selama ini mungkin kita menggunakan ketaatan dan kebaikan kita untuk menghakimi orang lain? Hari ini mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapannya. Atau kita menjadi orang Kristen yang ekstrem kiri,
kecenderungan hati yang lembut membuat kita ikut-ikutan apa yang salah. Daripada kita nggak diterima, daripada kita nggak dihargai, daripada kita nggak dikasihi, ya udah kita ikut yang salah. Kalau itu saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Dan biar kita berkata kepada jiwa kita bahwa penerimaanku, penghargaanku, perhatian terbesarku sudah selesai di atas kayu salib. Aku dikasihi, aku berharga bukan karena apa yang kulakukan, tapi apa yang Kristus lakukan, apa yang Bapa berikan lewat anaknya Yesus Kristus. Sehingga mulai hari ini yang keluar dari diri kita bukan hujatan, bukan makian, bukan pendiskreditan, bukan penghakiman, bukan kepalsuan, tapi yang keluar dari diri kita adalah kasih dari sorga yang kita terima, dirasakan oleh suami, istri, anak-anak, saudara seiman kita. Penghargaan, penerimaan, perhatian yang terbesar yang kita terima dari Bapa boleh dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Dan kita menjadi tempat mereka untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, bahkan kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerahnya telah angkatku dari laut amuk menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan, Dia kuatkanku untuk melawan. Amin. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia tak menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatan. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Biar lagu ini menjadi doa kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapanku dalam Tuhan. Amin. Setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, ketika kalah
bangkitkanku kelak ku pulang, bangkitkan kelak ku pulang. Tuhanlah keselamatan. Oh, siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya. Dia tak menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya. Amin. Dia tak menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mulia, mulia bagi Allah Bapa. Mulia bagi anaknya. Mulia bagi Rohul Kudus. Tuhanlah keselamatan. Dengan segenap hati, mari serukan dari hatimu. Mulia bagi Allah Bapa. Mulia bagi anaknya. Amin. Mulia bagi Rohul Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya. Amin. Dia tak menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Oleh kebenaran Injil Yesus Kristus, kasih dan keadilan Allah mengkalibrasi hati kita dari kecenderungan mendiskriminasi atau memandang rendah orang lain. Kebenaran Injil Yesus Kristus membawa kita bisa mengasihi orang yang berbeda budaya latar belakang dengan kita. Kebenaran Injil Yesus Kristus memampukan kita untuk tidak perlu hidup dengan topeng kemunafikan, dan karena identitas penerimaan harga diri kita aman dalam Kristus. Karena kebenaran Injil Yesus Kristus, kita tidak mudah berkompromi karena kita dimampukan untuk konsisten dan menghidupi pola Injil. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Biar kuasa Tuhan yang sempurna menyempurnakan pemberitaan firman-Mu. Dan kami semua menjadi orang-orang yang mengalahkan diskriminasi dan kemunafikan. Di gereja kami dibangun atmosfer sorgawi. Ada kebersamaan, ada penerimaan, ada kasih yang mengikat kami. Tidak lagi ada kata penghakiman, tidak lagi sikap membanding-bandingkan, tidak ada lagi pendiskreditan. Karena kuasa Injil-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Yang ada adalah belas kasih yang menggerakkan kami. Yang ada adalah inspirasi yang menggerakkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mulai hari ini kami memproklamasikan Gereja Baptis Indonesia Babaton, gereja yang mengalahkan kemunafikan dan diskriminasi. Kami menjadi umat yang menjadi jawaban untuk banyak orang. Kami menjadi gereja yang membawa sorga di tengah-tengah keluarga,
dan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.